Nama saya Haji Muhammad Ramli Jafar. Umur Bapak? Umur saya 67 tahun. Mohon dijelaskan masalah dusunnya Pak, desa? Desa Ciptagraha, Kecamatan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur. Desanya? Ciptagraha. Ciptagraha. Bagaimana kesan-kesannya mengenai Pupuk Kaltim Pak? Kami sangat berterima kasih sekali dengan adanya bantuan dari Pupuk Kaltim, yang mana dalam hal ini sangat bermanfaat sekali kami rasakan. Mudah-mudahan dalam hal ini dari pihak Pupuk Kaltim bisa berkelanjutan untuk membimbing kami ya ke depannya, dan yang mana kelihatannya dalam beberapa waktu ini baru kali inilah kami mendapat bantuan yang begitu bagus. Jadi sekali lagi ucapan terima kasih kepada PT Pupuk Kaltim, yang mana dalam hal ini telah berkesempatan untuk melaksanakan pembinaan, bimbingan, dan bantuan kepada kami di Desa Ciptagraha. Adapun jumlah petani yang ada di Desa Ciptagraha, khususnya di wilayah Kaubun ini, berkisar mungkin sekitar ada 10 kelompok tani. Di sini yang petaninya kurang lebih ada 200-an orang. Kurang lebih, dan luasan sawah yang ada sekarang ini yang efektif dikerjakan kurang lebih 100 hektar lebih, 105 hektar hanya untuk di wilayah Kaubun. Sedangkan di sebelah itu di Desa Sungai Mandor itu ada kurang lebih 85 hektar yang juga efektif dilaksanakan. Lahannya mau dipanen, kelihatannya panen kita di sini oleh karena panen di sini berkelanjutan. Jadi keseluruhannya ya mungkin sekitar 100 hektar lebih yang akan kita panen. Yang di sini, yang sudah kelihatannya dalam bulan-bulan ini siap panen, karena panen ini tidak bisa atau tidak mungkin dilaksanakan serentak karena tenaga kerja, keterbatasan tenaga kerja. Jadi saya kira sesuai dengan perhitungan kita, jadi kita panen bergantian. Namun keseluruhannya yang siap pada saat ini untuk dipanen dalam bulan-bulan ini mungkin kurang lebih 100 hektar lebih, yang alhamdulillah kelihatannya cukup menggembirakan. Sementara untuk NPK Pelangi, saya kira manfaatnya cukup bagus dan cukup tinggi untuk kami di sini, karena tanah kami di sini kurang lebih ada 10 tahun lebih yang tidak secara terarah dalam menggunakan pupuk. Hanya artinya sekedar ya bagaimana juga pengalaman-pengalaman dari petani-petani yang tidak banyak mendapat bimbingan. Namun syukur alhamdulillah dengan adanya bimbingan dan bantuan dari Pupuk Kaltim, nah saya kira mudah-mudahan ke depannya akan bisa lebih bagus. Apalagi ternyata sekarang ini sudah terbukti. Jadi saya kira itulah yang dapat kami sampaikan. Satu lagi. 10 pas, Pak. 10 pas. Pakai semua sudah. Oh, 8 ke 10 pas. Ya, angkat tarik. Angkat dulu, angkat. Angkat tarik. Ya, Pak. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Pak. Oh, salah. Udah. Potong, Pak. Ayo Pak, angkat Pak, jangan nutup Pak. Sip Pak, sip. Lagi Pak, masih Pak. Sip. Oke. Sip. Alhamdulillah. Panen perdana di Desa Ciptagraha ini. Sekedar untuk bapak-bapak dan ibu ketahui bahwa acara syukuran ini yang pertama kami gelar adalah pada bulan April tanggal 28 2011 yang lalu. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita kembali mengadakan syukuran ini adalah dalam rangka untuk melihat
dan mensyukuri semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu Bapak-Bapak ketahui, pada bulan Januari Desember 2011 kami mencoba mendekati Departemen Program Bina Lingkungan dan Kemitraan PT Pupuk Kalimantan Timur. Kami mohon untuk sudi membimbing kami, memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan tanam padi sawah dengan teknik imunisasi atau perlindungan sejak dini. Setelah ini 4 bulan berlalu, kita sudah melihat apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita terima, binaan-binaan atau bimbingan teknis dari pelaksanaan itu, sehingga pada hari ini kita mengadakan panen dan sangat memuaskan. Artinya tahun kemarin Bapak Ibu sekalian, yang terjadi ketika kita melakukan ubinan itu sangat rendah persentasenya Pak. Hanya kurang lebih yang tertinggi itu 6,5 ton per hektar. Itu tertinggi tahun 2011 kemarin. Setelah manajemennya diperbaiki, imunisasi kita lakukan, pemupukan berimbang kita berikan, dan alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan ubinan ini. Ternyata terbesar dari hasil panen kita adalah 8,5 ton per hektar. Jadi sangat signifikan hasil yang kita dapatkan. Nah, perlu juga Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa padi kita yang ada di belakang ini ada beberapa petak sawah yang terlambat kita kendalikan karena terserang hama warna coklat dan warna hijau. Itu pun kita lakukan ubinan Pak. Setelah kita ubin, yang terparah kemarin kena itu mendapatkan hasil kurang lebih 5,5 ton per hektar. Itu yang sakit. Artinya tidak maksimal pertumbuhannya, tetapi kami berhasil mengendalikan itu. Kemudian ada yang Bapak lihat tadi ketika kita panen itu masih hijau, belum ada buah. Bukan hijau buahnya Pak, masih hijau daun. Ini apa? Karena di situ intensitas serangan terlalu tinggi, sehingga kami mengambil keputusan bajak ulang tanam. Nah, akhirnya terlambat. Yang mudah-mudahan nanti hasilnya paling tidak sama Pak, karena tekniknya pun tetap kita lakukan teknik imunisasi itu. Atas nama pemerintah Desa Ciptagraha dan seluruh masyarakat serta petani yang ada di sini, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada PT Pupuk Kalimantan Timur, dalam hal ini Departemen PKBL PT Pupuk Kalimantan Timur, yang telah memberikan motivasi, bimbingan-bimbingan sehingga hasil kita pada tahun ini meningkat cukup signifikan. Kami berharap apa yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu dari Departemen PKBL ini tidak putus hanya sampai di sini. Artinya kami petani Desa Ciptagraha ini berharap bahwa bimbingan-bimbingan semacam ini perlu untuk kita tindak lanjuti. Jangan sampai setelah kita berhasil meningkatkannya, kemudian bimbingan-bimbingan itu tidak lagi kita terima. Kita berharap mudah-mudahan di tahun atau musim tanam yang akan datang kita kembali bekerja sama untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas pendapatan daripada petani kami di sini. Tadi disampaikan panennya alhamdulillah meningkat menjadi hampir 8,5 ton per hektar, dan sebagai bentuk apresiasi maka segera kami akan memberikan bonus kepada Gapoktan, yaitu berupa bantuan kain traktor, kemudian mesin penggiling padi dan mesin pencacah jerami. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan segera sampaikan. Yang ketiga, kami mohon izin kepada Bapak Sekda dan Bapak Ketua DPRD
melihat keberhasilan di Desa Citragraha ini, kami tertarik untuk melakukan bimbingan teknis kembali, yaitu di SP3 Bumi Jaya dan juga di SP4 Kaliorang. Masing-masing 20 hektar. Mudah-mudahan para petani yang ada di daerah tersebut bisa mengikuti pola bimbingan teknis yang sama, dan insya Allah kepedulian Pupuk Kaltim melalui program CSR Departemen PKBL tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Kami tetap akan bermitra dengan baik dengan masyarakat dan aparat pemerintah setempat. Hanya kami mohon dukungan bahwa kehadiran kami di sini adalah bagian daripada keluarga masyarakat dan pemerintah Kabupaten Timur untuk sama-sama meningkatkan pendapatan para petani agar bisa menjadi kecukupan secara ekonomi dan juga mendukung program ketahanan pangan nasional. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, tetapi hari ini kami sangat puas dan kami bisa melaporkan kepada direksi bahwa kerjasama dengan petani yang ada di Desa Citragraha sungguh luar biasa. Kami mendapatkan penyambutan sangat akrab sama seperti keluarga, tidak ada batas di antara perusahaan dan masyarakat, dan inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita di Desa Citragraha. Mudah-mudahan di 2 desa berikutnya hasilnya akan minimal sama dengan di sini, tapi kita berharap akan lebih. Karena kalau lebih, kemungkinan bonus tambahnya pun tentu akan lebih. Dan tadi saya dibisik oleh Pak Ketua, ternyata masih kurang dari hand traktor, mesin penggiling padi dan mesin pencacah jerami, masih ada yang kurang katanya, yaitu hand sprayer. Ya insya Allah nanti kita genapkan saja Pak, yang 3 tadi tambahkan 1 jadi 4 yang kita akan sampaikan sebagai bonus buat Gapoktan di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini membuahkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami atas nama pemerintah Kabupaten Kutai Timur sangat berbangga dengan kita sudah tadi menyaksikan dan melaksanakan panen yang hasilnya cukup membanggakan, terutama untuk masyarakat kami. Kalau tadinya masyarakat hanya 1 kali panen 4 ton per hektar, tadi laporan dihitung menjadi 8,4 ton per hektar. Nah, jadi kalau ini saja dihitung luas sawah efektif di khusus Kecamatan Kobun saja, kalau 1.800 hektar itu sudah ribuan ton yang dihasilkannya sekali panen. Dan tentu saja ini sangat mendukung dengan program pemerintah Kabupaten Kutai Timur dalam rangka swasembada beras. Nah, inilah kami sekali lagi berterima kasih kepada pihak PT Pupuk Kaltim yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini di sini. Dan untuk itu keberhasilan ini tadi saya minta agar juga diikuti, termasuk binaan-binaan lanjutan, adanya perusahaan-perusahaan di lingkungan sini, ada batu bara, ada perkebunan, agar CSR-nya juga ikut mendukung kegiatan dalam rangka peningkatan hasil produksi pertanian sawah ini. Saya Ketua Gapoktan Desa Citragraha sangat berterima kasih kepada Pupuk Kaltim yang telah berhasil membimbing kami dari awal sampai akhir hingga sampai panen raya ini. Sangat-sangat memuaskan hasilnya dengan adanya sistem imunisasi padi. Saya juga di sini yang dulunya hanya luasan sekitar 80 hektar sekarang sudah bisa mencapai 185 hektar gitu. Jadi semuanya sudah menuruti teknologi imunisasi padi itu. Digandeng dengan produk yang ada ini, binaan dari PKT sangat-sangat memuaskan. Kami sangat berharap kepada PKBL untuk bisa jangan sebatas sampai di sini saja. Harapan kami untuk bisa berkesinambungan. Karena ini binaan ini sangat masih dibutuhkan dari yang lain, artinya dari petani yang lain. Karena ini baru 1 petani saja. Tapi alhamdulillah 1 kelompok yang ada di 9 kelompok yang aktif ini semuanya sudah mulai memahami. Namun mungkin
belum 100% paham semua karena baru sekali ini gitu. Harapannya mungkin bisa ada tindak lanjut agar supaya petani lebih paham lagi atau bisa memakai sistem seperti ini bisa terus-terusan sampai berhasil semuanya di Desa Ciptagelar ini. Ya, saya sangat bergembira atau sangat terima kasih banyak kepada PKBL yang mana desa kami yang dulunya menanam padi itu dengan tidak mempunyai modal, dibantu permodalan, lalu sehabis dibantu permodalan terus saya dibina sampai berhasil. Yang dulunya kita menanam padi sebelum adanya imunisasi pembelajaran atau bimbingan dari PKT mungkin sebatas hanya 3-4 ton aja per hektar, sekarang alhamdulillah bisa sampai 8,5 ton per hektar. Itu saya sangat saya atas nama Ketua Gapoktan kepada PKT, kami berharap agar bisa ditambah lagi atau disambung lagi ke lain kelompok yang lain ini, artinya gitu. Karena di sini terbagi dua, ada di daerah kelompok Handil Sukamaju, ada juga namanya di kelompok seberang itu Sungai Mandor. Sungai Mandor 1 itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu Sungai Mandor 1, 2, dan 3 itu terdiri dari 81 hektar gitu. Nah, di sana itu sangat berharap, artinya minta binaan untuk kedepannya.